Bab 772. Sumberku tersendiri. Langit malam itu gelap dan penuh bintang. Karena Rani si bosan, Harliye pun menggunakan berbagai macam metode rahasia teknik hitam untuknya berlatih. Sedangkan dirinya pada saat ini, telah melangkah ke aula utama Sekte Hang Yue. Begitu dia baru saja masuk ke dalam aula, dia melihat ada dua orang tergeletak di lantai di aula. Mereka menempel di atas lantai dengan sangat erat. Harliye segera tertegun, namun ketika dia mendekat, dia akhirnya menemukan bahwa kedua orang itu adalah Samuel Gu dan Master Wuya. Bu, bukankah seharusnya kalian berdua sedang membantu Aron Zhou di Sekte King Yun? Kenapa kalian malah kembali? Tanya Harliye sambil menatap mereka dengan heran. Jangan bicara, biarkan kami istirahat sebentar. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala saat menjawabnya dan masih berbaring di sana. Tampaknya mereka benar-benar kelelahan. Melihat situasi itu, Harliye menarik sudut mulutnya lalu menoleh ke Jalvin Zong dan leluhur Sekte Langit. Mereka kelelahan, kata Jalvin Zong dan leluhur Sekte Langit lalu terbatuk-batuk. Aku mengerti. Harliye juga ikut terbatuk-batuk. Dilihat dari kondisi mereka berdua, tampaknya mereka benar-benar sangat lelah. Kita tidak ada pilihan lain, siapa suruh mereka mahir dalam formasi batasan wilayah dan formasi penyerangan. Akhir-akhir ini ada banyak sekali orang yang bersekutu dengan mereka. Setiap kali mereka bersekutu dengan satu pasukan, mereka akan kelelahan seperti ini, apalagi mereka telah bersekutu dengan banyak pasukan. Sekte King Yun seharusnya tidak masalah setelah kita menarik kembali 3 master tingkat alam langit semu, kan? Harliye dengan santai berjalan melewati Samuel Gu dan Master Wuya, dan kemudian memandang Cantika seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Tidak hanya 3, tetapi semuanya telah ditarik, kata Cantika dengan acuh tak acuh sambil memotong kukunya. Semuanya telah ditarik, seru Harliye kaget. Jangan khawatir, kita akan mengutus orang sebanyak yang kita tarik untuk ke sana lagi, lanjut Cantika. Baguslah. Harliye mencari tempat yang nyaman untuk duduk lalu bertanya lagi, bagaimana dengan pusat Sekte Yan Huang di Beichu? Bukankah Istana Haus Darah sudah bersiap untuk melakukan serangan besar? Mereka hanya membual, pasukan mereka tidak sanggup sama sekali, jadi mereka langsung kembali di tengah perjalanan. Cantika lanjut berkata dengan santai, bagian internal Istana Haus Darah pasti telah bermasalah. Sekte Ren Huang masih sedang melakukan penyelidikan dan akan memakan waktu lama. Baguslah kalau tidak apa-apa. Selama kamu melakukan pelatihan tertutup, Basu Siling, keluarga Niu dari Laut Panlong dan masyarakat dari Pulau Naga Hitam, semuanya telah datang dan berhasil bersekutu. Jalvin Zong berkata, sedangkan klan kaisar dari dinasti Dacu, kita masih tidak mendapat kabar tentang mereka sejauh ini, tapi aku baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Ouyang, keluarga Nangong dan keluarga Muyun sudah dalam perjalanan. Klan kaisar dari dinasti Dacu adalah pasukan berkekuatan biasa, itu sudah dalam dugaanku bahwa mereka belum mengirim siapapun sampai saat ini. Harliye menyentuh dagunya lalu berkata, cepat atau lambat, kedua pasukan pasti akan bersekutu. Kekuatan kita saat ini sangat kuat, kita sudah bisa memulai perang melawan Sekte Zeng Yang. Leluhur Sekte Langit dengan lembut mengelus jenggotnya sambil berkata, seperti yang kamu katakan, semakin cepat Nancu menaklukkannya, masalah akan semakin berkurang. Sekarang masih bukan waktu yang terbaik. Harliye menarik napas dalam-dalam dan mengetuk meja dengan jarinya secara berirama. Dia kemudian berkata, kali ini berbeda dari masa lalu, ini adalah pertempuran yang paling sulit. Jika Sekte Zeng yang bersikeras ingin menolak, kita pasti mengalami kerugian besar, apalagi di sisi Sekte King Yun, kita masih perlu memberikan Aron Zhou sedikit waktu untuk sepenuhnya mengendalikan Sekte King Yun.
Menurutku itu akan baik jika kita mengulangi trik lama. Jelvin Zong mengelus jenggotnya dengan lembut sambil berkata, sama seperti cara kita melawan Sekte King Yun sebelumnya. Kita pancing 9 leluhur besar Sekte Zeng Yang untuk keluar terlebih dahulu, kemudian menyelinap ke dalam Sekte Zeng Yang. Dibandingkan dengan tempur secara langsung, aku lebih menyukai cara tempur seperti ini. Cara itu sudah tidak bisa digunakan. Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata, kita sudah berencana untuk mengejutkan lawan dalam pertempuran Aula Zengqi, ditambah jaringan intelijen mereka telah dicabut, pusat Sekte Zeng Yang dan 9 aula cabang Sekte Zeng Yang seharusnya telah berada di status siaga tingkat pertama sekarang. Kita sudah tidak mungkin bisa memancing mereka keluar. Menurut informasi yang terpercaya, Sekte Zeng Yang juga memiliki seorang sosok yang menakutkan. Dia lebih kuat daripada kita semua yang ada di Subu, dan yang terpenting adalah kita belum pernah melihatnya. Jika kita tidak hati-hati, kita pasti akan mengalami kerugian besar. Seorang sosok yang sangat menakutkan. Setelah mendengar kata-kata Harley Ye, semua orang yang hadir, termasuk leluhur Sekte Langit, tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan alis mereka. Tidak kalah dari Raja Pisau, kata Harley Ye sambil mengangguk ringan. Dia tidak sedang bercanda sama sekali. Begitu Harley Ye mengatakan itu, suasana di aula langsung menjadi tertekan, bahkan Samuel Gu dan Master Wuya yang masih terbaring di tanah pun bangkit kembali. Melihat ekspresi serius Harley Ye, alis mereka semakin mengerut. Orang itu dibandingkan dengan Raja Pisau. Betapa hebatnya orang yang memiliki daya tempur tidak kalah dari Raja Pisau, tidak mungkin mereka bisa melawan itu. Meskipun mereka semua adalah master tingkat alam langit semu, tapi kesenjangan di antara mereka dengannya masih sangat besar. Apa itu informasi terpercaya yang kamu maksud? Setelah hening sejenak, Cantika menoleh ke Harley Ye dan memandangnya dengan tatapan penuh makna, lalu dia bertanya, aku telah mengendalikan semua jaringan intelijen dari keluarga besar di Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue, Sekte King Yun, tapi mengapa aku belum pernah mendengar bahwa ada sosok yang sangat menakutkan di Sekte Zeng Yang? Dari mana informasimu berasal? Aku punya sumberku tersendiri, jawab Harley Ye lalu menyeruput teh. Kata-katanya mengandung banyak makna yang dalam, tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Semua orang saling memandang, mata mereka menunjukkan tatapan gelisah. Mereka dapat melihat bahwa Harley Ye masih menyimpan sesuatu dari mereka. Pasti ada alasan tertentu yang tidak dapat dijelaskan mengapa dia tidak mempublikasikannya. Hanya Lensi di sana yang tahu bahwa sumber yang Harley Ye maksud adalah jiwa naga kuno mistik dari Sekte Zeng Yang. Dia mungkin adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia ini. Jika Harley Ye tidak mengungkapkan hal ini, dia tentu saja juga tidak akan mengatakannya. Aku ingin membunuh Sekte Zeng yang lebih dari siapapun. 3 atau 5 detik kemudian, Harley Ye tiba-tiba berbicara dan memecahkan kesunyian di aula. Dia lanjut berkata, tapi perang bukanlah permainan. Kita harus bertanggung jawab kepada seluruh prajurit. Semakin kritis saat ini, kita semakin tidak boleh gegabah. Jika kita meremehkan lawan, kita harus menanggung konsekuensi kehilangan nyawa. Kamu masih saja berhati-hati seperti biasanya. Lebih baik berhati-hati. Jika kita berhati-hati, kita pasti akan berhasil pada akhirnya. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Besok aku akan pergi ke kota Danceng untuk mendiskusi masalah persekutuan dengan senior Lewi Dan. Jika prosesnya berjalan dengan baik, itu mungkin akan memakan waktu 2 hari untuk bolak-balik. Selama 2 hari ini, para senior juga jangan diam. Meskipun kita tidak bisa berperang dengan Sekte Zeng yang sekarang, tapi kalian harus berupaya untuk menarik keluarga-keluarga dari Sekte Zeng yang untuk bersekutu dengan kita. Bunuh keluarga yang melakukan banyak kejahatan dan kucilkan Sekte Zeng yang.
Aku masih memegang kata-kataku, jika kita ingin berperang, maka kita harus mengalahkan mereka dan mengurangi angka kematian. Mengerti? Semua orang mengangguk. Kalau begitu cukup sampai sini saja. Setelah selesai berkata, Harley pun berdiri lalu meregangkan pinggangnya dan berjalan keluar. Namun setelah berjalan 2 langkah, dia berlari kembali lagi dan kemudian langsung menggendong pinggang ramping Lancy, dan mengangkatnya di atas bahu sambil berjalan keluar tanpa banyak bicara. Para senior tua di aula menganga saat melihat adegan yang menakjubkan itu, sudut mulut mereka bahkan berkedut puluhan kali dalam sekejap. Lepaskan aku. Sementara di sisi lain, Lancy yang baru saja bereaksi terus memukuli Harley. Dia tidak menyangka bahwa Harley akan begitu berani melakukan hal yang memalukan seperti ini di depan begitu banyak orang. Mungkin karena dia juga tahu apa yang dipikirkan Harley, wajahnya langsung memerah dalam sekejap. Malam ini adalah malam yang indah, mari kita bertukar pengalaman kultivasi, kata Harley dengan tidak tahu malu. Dia kemudian pun mengangkat Lancy dan berlari keluar dari aula. Setelah mereka pergi, aula menjadi sangat sunyi. Tatapan semua menunjukkan rasa kagum. Kurasa malam ini pasti akan ada pertempuran yang sengit di puncak Gadis Giok, kata Samuel Gu sambil mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan menggerakkan jari di tangan lainnya untuk meramal. Menurutku kita harus pergi dan melihatnya malam ini, kata Master Wuya. Dia juga mengelus janggutnya dengan ekspresi penuh makna sambil menggerakkan jarinya seperti yang Samuel Gu lakukan. Gayanya bahkan lebih mistis daripada dukun penipu. Setelah mendengar itu, para senior tua di aula semua menoleh ke arah kedua orang yang tidak tahu malu itu. Terutama Cantika dan Lucy Chu, mereka hampir saja langsung menamparkan kedua orang itu. Di bawah suasana yang canggung itu, leluhur Sekte Langit dan Master Heng Yue terbatuk-batuk, kemudian berjalan keluar dari aula satu persatu dengan tangan di belakang punggung sambil memandang langit berbintang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bersambung. Bab 773. Paman Guru, Kakak Ipar. Turunkan aku. Di sepanjang pegunungan, suara teriakan marah Lancy terdengar di mana-mana. Dia masih digendong oleh Harley seperti karung. Sungguh memalukan. Kita adalah suami istri, kenapa kamu masih malu? Harley masih berkata tanpa malu dan tidak bermaksud untuk menurunkan Lancy sama sekali. Siapa istrimu? Jangan nakal, kita sudah pernah bercinta, jadi tentu saja kita adalah suami istri. Harley mengabaikan perjuangan Lancy dan terus berlari sampai ke puncak Gadis Giok. Di sepanjang jalan, ada banyak murid yang masih berkultivasi dengan giat dan belum kembali ke puncak. Mereka semua menganga saat melihat adegan itu dan tidak bisa berkata-kata. Ketua puncak Gadis Giok yang bermartabat sekaligus Gadis Giok Sekte Heng Yue yang murni, bisa-bisanya digendong seperti karung oleh orang lain. Instruktur mereka sungguh berani sekali. Tidak apa-apa, kalian semua pulang dan istirahatlah. Harley yang tidak tahu malu masih menyapa mereka di sepanjang jalan, dan reaksi yang dia dapatkan adalah acungan jempol dari mereka semua. Ketika dia menoleh kembali ke Lancy, wajah Lancy telah sepenuhnya memerah, dan rona merah di wajahnya juga telah menyebar ke lehernya yang indah itu. Mulai hari ini dan seterusnya, citra Gadis Gioknya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Harley ini. Mungkin sejak hari ini, tidak akan ada lagi yang memanggilnya Ketua Puncak Gadis Giok, namun digantikan dengan sebutan Nyonya Ye. Aduh. Saat mereka berlari, terdengar suara bisikan-bisikan dari salah satu sisi. Segerombolan orang berjalan kemari sambil menatap Harley seperti dewa. Setelah dilihat lebih dekat, bukankah sekelompok orang itu adalah Brady, Yunandi Sie, dan Harley Situ? Ayo,
Ayo, semuanya berbaris yang rapi, teriak Brady seperti seorang kakak besar, dan beberapa orang lainnya juga berdiri dalam satu barisan dengan kompak. Hormat kepada Paman Guru. Pada detik berikutnya, mereka semua membungkuk badan dan memberi hormat kepada Harley Ye dengan sopan. Begitu mereka mengatakan itu, Harley Ye sama sekali tidak mengerti. Namun tak lama kemudian, dia pun mengerti apa maksud dari tindakan mereka. Dia telah melakukan hal itu terhadap Lancy, jadi menurut senioritas dari pihak Lancy, dia tentu saja adalah paman guru dari Brady dan yang lainnya. Itu benar. Tidak perlu begitu segan, kata Harley Ye sambil berpura-pura serius melambaikan tangannya. Dia benar-benar berlagak seperti seorang senior dan berkata, tapi kalian jangan panggil aku setua itu, aku akan sangat malu. Layaknya kata pepatah, orang yang tidak tahu malu selalu kompak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye, mereka langsung mengerti maksudnya dan kemudian mereka membungkuk kepada Lancy secara serempak sambil berkata, "Halo, kakak ipar." Nah, sebutan ini bagus, kata Harley Ye sambil mengangguk penuh makna. Kalian semua pergi dari sini. Lancy yang paru-parunya hampir meledak karena marah, akhirnya mengamuk lalu meneriakkan suara yang magnetis dan mengandung kekuatan jiwa. Brady dan yang lainnya yang berdiri dengan rapi, tiba-tiba langsung jatuh ke tanah dengan keras. Gerakan mereka sangat kompak, bagaikan sebidang dinding yang runtuh. Bahkan para murid yang baru saja berjalan kemari juga terkena imbasnya. Tanpa berbicara apa-apa, suara Lancy langsung membanting mereka semua sampai jatuh. Wah! Harley Ye yang berjarak terdekat dengan Lancy juga menjadi terhuyung-huyung. Tingkat jiwa Lancy telah mencapai level langit, bahkan Harley sendiri juga tidak bisa menahannya. Kedua matanya pusing dan seluruh lautan kesadarannya pun berdegung seperti guntur. Afrodisia, siapa yang mau afrodisia? Dalam kebingungan, Harley Ye sepertinya mendengar suara seperti itu. Setelah dia mencoba untuk mendengarkannya dengan seksama, ternyata itu adalah suara Long Yi dan Long Wu. Pergi dari sini. Kemudian terdengar suara Lancy lagi. Pada detik berikutnya, Long Yi dan Long Wu langsung terbang, satu menghadap ke selatan dan yang lainnya menghadap ke utara. Mereka terbang sangat jauh. Cek cek cek. Ketika melihat adegan itu, Samuel Gu dan Master Wu Ya yang baru saja muncul, langsung sadar diri untuk menarik kepala mereka kembali. Kekuatan jiwa yang bertingkat puncak surgawi itu tidak main-main. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan bangun dari keadaan pusing, tetapi hal yang dia lihat adalah sosok demi sosok yang berantakan di depannya. Selain Brady dan beberapa orang lainnya yang berbaring di tanah dengan rapi, sisanya jatuh berantakan. Sementara Lancy, dia telah menghilang saat ini. Dia juga menghajar Long Yi dan Long Wu sebelum pergi. Dasar wanita gila. Setelah sepenuhnya sadar kembali, Harley Ye segera menyingsingkan lengan bajunya dan langsung bergegas menuju puncak gadis giok. Karena dia bergerak tanpa melihat ke tanah, jadi Brady yang baru saja bangun, langsung diinjak olehnya lagi sebelum bisa bernapas. Bang! Boom! Tak lama kemudian, terdengar teriakan di arah puncak gadis giok. Para murid dan tetua yang sedang tidur semua terkapar kaget. Sekte Han Yue tidak damai, dan Sekte Zheng yang ribuan mil jauhnya, juga tidak damai. Di malam yang gelap, di istana bawah tanah yang gelap milik Sekte Zheng Nancy Ji terhuyung-huyung sambil memegangi bahunya. Dia menatap ke arah berlawanan dengan ekspresi sedih. Di seberangnya, ada seorang laki-laki berjubah emas ungu. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah emas ungu sehingga wajahnya tidak terlihat. Nancy Ji hanya bisa melihat kedua matanya yang tidak berekspresi serta suram. Matanya tampak sangat menakutkan di malam yang gelap ini. Jika dilihat lebih dekat, bukankah orang itu adalah tetua yang bahkan tidak bisa tidak dihormati oleh leluhur Zheng Yang?
Kenapa? Nancy Ji terhuyung-huyung, ekspresinya juga pucat. Dia melihat ke arah tetua di seberangnya sambil bertanya. Kamu seharusnya merasa bangga, kata tetua sambil menunjukkan 2 baris gigi yang mengerolak. Kamu telah memanfaatkanku selama ini. Nancy Ji berusaha untuk menstabilkan tubuhnya yang goyah dan ekspresinya juga berubah menjadi dingin. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami tujuan besarku? Tetua itu tersenyum tipis, dia kemudian berkata dengan pelan, berikan sumber Xuanlingmu padaku, aku akan menciptakan garis keturunan yang lebih dominan. Di bawah batu kebijaksanaan di puncak gadis giok, Harliye berjongkok di sana dengan tenang sambil mengangkat bahu dan kesal. Sosoknya terlihat malang, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, kedua matanya juga hitam bagaikan mata panda. Seluruh badannya penuh dengan jejak kaki, bajunya compang camping dan sobek seperti telah dicabik-cabik oleh orang lain. Guru, apakah kamu dipukuli oleh guru leluhur lagi? Rani Si juga berjongkok di depannya. Dia memegang dagunya dengan tangan kecilnya sambil menatap Harliye dengan matanya yang besar. Tampak jelas sekali, aku memang telah dipukuli. Harliye tanpa malu-malu menyeka mimisan dari lubang hidungnya. Kamu pasti adalah tokoh mitos yang dikatakan oleh orang-orang, tidak berhasil memperkosa dan malah dihajar hingga babak belur. Di atas bahu kecil Rani Si, juga berjongkok seorang little elf yang hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, putih, gendut dan berisi. Minggir sana. Harliye mengayunkan telapak tangannya, kemudian little elf itu pun tertampar hingga terbang keluar puncak gadis giok. Ah, apa ini? Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari arah little elf terbang. Didengar dari suara itu, mereka adalah Long Yi dan Long Wu. Sialan. Kemudian terdengar suara little elf lagi. Lari, beraninya kamu lari. Setelah itu, terdengar lagi suara Long Yi dan Long Wu. Sekte Han Yue yang baru saja tenang, menjadi ribut kembali. Guru, kamu peluk aku saja untuk tidur malam ini. Di sisi ini, Rani Si tampaknya tidak terganggu oleh Little Elf, Long Yi dan Long Wu. Dia masih mengedipkan mata besarnya sambil menatap Harliye yang kesal. Setelah mendengar itu, Harliye mengangkat wajahnya yang memar dan bengkak lalu menatap Rani Si di depannya dengan ekspresi aneh. Aku bisa menjadi dewasa seperti guru leluhur. Rani Si terkekeh, aku juga seorang wanita, dan aku juga memiliki apa yang dimiliki guru leluhur. Rani Si, kamu masih muda, masih ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Harliye terbatuk-batuk lalu berkata, cinta itu sangat unik, dan hal-hal tentang pria dan wanita juga sangat sulit untuk dijelaskan. Guru, aku mengerti itu semua. Rani Si memandang Harliye dengan serius. Paman Guru Brady berkata, jika kamu benar-benar ingin bercinta dengan seorang pria, itu berarti kamu sangat menyukainya. Setelah mendengar itu, Harliye refleks menggosok alisnya dan mengutuk, dasar si gendut ini, pantas saja aku merasa Rani Si telah berubah sejak aku kembali kali ini, ternyata kamu telah mengajarkannya hal yang seperti itu. Dasar kamu sialan. Guru, Rani ingin bercinta denganmu. Gadis kecil itu memandang Harliye dengan sepasang mata yang besar dan cerah. Wajahnya polos dan tatapannya juga sangat murni, dia tidak sedang bercanda. Lupakan saja itu, kata Harliye sembari tersenyum malu. Kenapa? Aku takut guru leluhurmu akan mencekikku sampai mati. Bersambung.